Halo semuanya, perkenalkan nama aku Alvanella, aku dari Prodi Ilmu Komunikasi dengan mata kuliah Komunikasi Massa, dosen pembimbing Pameta semester 3. Aku di sini ingin menjelaskan komunikasi massa sebagai sistem sosial. Jadi, komunikasi massa adalah proses menyampaikan informasi, ide, ataupun pesan dari satu sumber ke audiens yang luas melalui media massa seperti televisi, radio, koran, surat kabar, atau media digital seperti saat ini. Ini melibatkan tombol balik antara media, masyarakat, dan berbagai institusi. Komunikasi ini tidak hanya menyampaikan informasi tapi juga menyangkut opini publik, membentuk informasi, dan menerima nilai-nilai budaya. Peran media massa sebagai sistem sosial. Yang pertama ada menyebarkan informasi. Nah, media massa ini bentuk menyampaikan berita dan informasi penting ke masyarakat yang luas seperti bencana alam, keputusan pemerintah, atau tren-tren yang lainnya. Lalu yang kedua ada bentuk opini publik. Nah, apa yang dilakukan di media seringkali mempengaruhi orang-orang berpikir tentang suatu isu, misalnya ada isu lingkungan dan pendidikan. Lalu selanjutnya ada pengawasan sosial. Nah, pengawasan media massa adalah berfungsi untuk mengawasi pemerintah agar tetap transparan seperti mengungkapkan kasus korupsi. Lalu selanjutnya ada pemerintah masyarakat. Nah, ini media massa menyatukan masyarakat melalui kampanye atau program yang mendukung kebersamaan seperti solidaritas nasional. Lalu selanjutnya ada dampak komunikasi massa sebagai sistem sosial. Nah, dampak ini ada positif dan negatif. Nah, positifnya itu mempengaruhi solidaritas sosial melalui narasi. Lalu yang kedua, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Lalu yang ketiga, memberikan edukasi tentang nilai-nilai universal seperti keadilan dan toleransi. Lalu negatifnya, polarisasi opini akibat frame media. Lalu yang kedua, menyebarkan kebencian dan diskriminasi melalui konten proyektif. Lalu yang ketiga, konsumenisme berlebihan akibat iklan yang masif. Nah, selanjutnya ada komunikasi massa dalam kehidupan masyarakat pada saat ini. Contohnya yang terbaru ini ada kasus hoax pada pemilu. Nah, pada media pemilu, media massa terutama media digital sering digunakan untuk menyebarkan informasi, baik valid maupun tidak. Banyak berita hoax yang sengaja disebarkan untuk mendiskriminasi kondisi tertentu atau menimbulkan perpecahan di masyarakat. Nah, ini memunculkan polarisme dan memperburuk hubungan sosial. Misalnya dalam pemilu Indonesia 2024 terdapat berita palsu yang menyatakan salah satu kandidat melakukan tindakan ilegal tanpa bukti yang jelas. Informasi ini menyebar dengan cepat media sosial seperti Facebook, WhatsApp, IG. Ini menciptakan ketegangan antara pendukung kandidat yang berbeda. Nah, dari sini aku punya kritik dan saran terkait komunikasi massa sebagai sistem sosial. Nah, kritik aku itu ada 3. Yang pertama, kurangnya literasi. Banyak masyarakat yang tidak mampu memberikan informasi yang valid dengan yang hoax. Jadi mereka tidak bisa membedakan mana yang valid dan mana yang hoax. Lalu yang kedua, ini tergantungan antara algoritma media sosial seringkali memprioritaskan konten yang memicu emosi atau sensasi bukan kebenaran. Jadi kebanyakan media massa ini tuh lebih tertarik yang memicu emosi, bukan yang lagi kebenarannya. Nah, lalu regulasi. Beberapa platform media sosial benar memiliki sistem yang cukup efektif untuk. Lalu selanjutnya saran dari aku. Yang pertama, meningkatkan literasi media. Nah, kita harus meningkatkan literasi media. Kita sering membaca yang agar kita mengetahui kebenaran. Jadi kita tidak asal menerima berita-berita yang nggak valid. Lalu yang kedua, mengutamakan regulasi media. Lalu yang ketiga, kolaborasi dengan platform digital. Lalu yang ketiga, kolaborasi dengan platform digital. Lalu yang keempat, menggunakan media untuk konsolidaritas sosial. Nah, dengan demikian, komunikasi massa dapat benar-benar menjadi instrumen yang mendukung persatuan dan kemajuan masyarakat sebagai sebuah sistem sosial.
Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa komunikasi massa adalah proses penyebaran informasi melalui media yang mempengaruhi opini, norma, atau nilai sosial. Media massa juga berperan untuk menyampaikan informasi, membentuk opini, dan mengawasi dan menyatukan masyarakat. Nah, dampaknya itu ada positif dan negatif. Positifnya itu seperti meningkatkan solidaritas dan transparansi, tetapi negatifnya seperti kita sering berita hoax dan polarisasi. Nah, solusinya kita meliputi literasi media, meregulasi ketat dan kolaborasi dengan platform digital, dan mempromosikan narasi positif untuk masyarakatnya. Sekian presentasi dari aku terkait komunikasi massa sebagai sistem sosial. Dadah, bye-bye!